mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis. Ustaz Azhar yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah syiar malam rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat dan dalam keadaan istiqomah ya untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan bagian dari kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 2 yang terkait dengan muamaliyah ekonominya, yaitu topik malam ini kita akan membahas terkait dengan salam ya kan. Transaksi jual beli. Ini masih seputar jual beli ya. Jadi ini akan kita bahas pada kesempatan malam ini ya. Kita akan membahas terkait dengan jual beli salam ya. Sudah kelihatan Ustaz Azhar? Alhamdulillah, tak. Jatuh. Kelihatan ya. Tapi kayaknya bukan yang ini. Jadi salam itu adalah salah satu bentuk jual beli ya. Jual beli yang memang dikecualikan dari larangan ya terkait dengan menjual barang yang belum dimiliki ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya. Jadi di pembahasan sebelumnya, nah bagus nggak? Kelihatannya jelas ya. Nah ini, waduh, ntar ya, seperti biasa nih. Suka ada jeda ya. Jadi ini topik bahasan kita ya pada kesempatan eh, malam ini ya. Ada 4 topik ya dari pembahasan ini. Yang pertama kita akan membahas pengertian jual beli salam ya. Kemudian yang kedua dalil kebolehan salam. Yang ketiga rukun dan syaratnya. Dan yang terakhir salam dalam praktek eh, perbankan ya. Ini kita lihat lebih ke teknis ya. Jadi konsep fikih jual beli salam ini nanti kita turunkan dalam bentuk transaksi dalam perbankan, apakah itu sesuai nggak konsep salam ini ya dengan yang ada di konsep fikih dan di prakteknya ya. Sudah bergerak di situ Ustaz Azhar? Nah, Ya, ini tak. 4 poin ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama pengertian jual beli salam, kemudian yang kedua dalil tentang kebolehannya, yang ketiga rukun dan syarat jual beli salam, yang terakhir kita akan meninjau apa yang terjadi atau yang dipraktekkan dalam eh, dunia perbankan syariah itu kan. Yang pertama kita lihat terkait dengan eh, jual beli salam ini. Ini Allah alam ini kok mohon apa ini. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian,
jual beli salam ya secara umum itu kan bagian dari jual beli ya. Dan kita sudah bahas sebelumnya dalam fikih jual beli, ya kan? Eh, jual beli itu tidak diperbolehkan ya, menjual barang yang belum dimiliki, ya kan? Jadi menjual barang yang belum dimiliki ya atau belum sempurna kepemilikannya itu dilarang ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya ya. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang perawi itu kan. Berarti ini hampir semua meriwayatkan. Rasul menyatakan la tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada di sisimu. Ya. Ini berarti secara tegas sebenarnya menjual barang yang belum ada itu dilarang. Lebih tegas lagi di dalam riwayat yang berikutnya, pesan Rasulullah kepada Utha bin Usaid, Rasul menyatakan, inhahum an bai'i malam yakbiluhu. Cegahlah mereka menjual barang yang belum mereka terima. Jadi dari kedua hadis ini kita bisa memahami ya sebenarnya jual beli itu harus ya dan biadin ya. Ada uang, ada barang gitu kan. Jadi eh tapi nanti ada kekecualian. Nah, salah satu kekecualiannya itu yang kita bahas malam ini adalah jual beli berdasarkan pesanan, ya kan? Jadi barangnya belum ada, dibayar duluan. Nah, dalam konsep fikih itulah yang disebut dengan jual beli salam. Nah, jadi keumuman terkait dengan larangan jual beli barang yang belum dimiliki atau barang yang kemudian belum ada itu ditaksis, ya, dikecualikan atau dikhususkan, ya, itu jual beli salam. Jadi yang umum tadi secara umum tidak boleh kecuali jual beli salam itu diperbolehkan. Jadi dalam kaidah usul fikih, kalau yang umum itu tetap umum ya, selama tidak ada yang mentaksisnya atau selama tidak ada yang mengecualikannya itu kan. Nah, ternyata dalam dalam hadis ini ada pengecualian, ada taksis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin maklumin wa wajnin maklumin ila jadi maklum." Barang siapa yang memesan sesuatu, salap dan salam itu maknanya sama itu kan. Jadi dalam fikih itu jual beli nanti ada pembahasan salam salap di beberapa kitab-kitab fikih muamalah itu maknanya sama itu kan. Jadi kata Rasulullah, man aslafa fi syai'in fa fi kailin maklumin wa wajhin maklumin ila jali maklumin. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu dan sampai waktu tertentu. Jadi hadis ini mengisyaratkan ya dari matan hadis ini, isi hadis ini menyebutkan Rasul melegalisasi. Rasul membolehkan memesan sesuatu ya. Ya nanti barang gitu kan. Tapi tadi kata Rasul kalau kamu memesan sesuatu hendaklah ukuran tertentu, timbangan tertentu. Nah, dari sinilah kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya mendefinisikan yang apa sih yang dimaksud dengan jual beli dengan akad salam atau jual beli salaf ya. Jadi dalam kitab Al-Amwal fi kitab Syakhsiyah Islamiyah jilid 2 ini ya, Syekh Taqiyuddin mendefinisikan wassalam bifathatain wajnan wajnan ya. Jadi lafaz salam dan salap itu dengan fathah 2 huruf di awalnya gitu kan. Wa makna dan memiliki makna ya ayasli ma'audan hadiran fi audin mausufin fi zimma ila ajalin ya kan. Jadi di situ disebutkan bahwa pengertian salam itu adalah ya seseorang menyerahkan, memberikan bayaran di muka, iwad, ya. Bayaran di muka, fi audin mausufin fi zimah ila azalin.
untuk mendapatkan barang yang masih dalam tanggungan, yang masih belum abstrak, yang masih barangnya itu belum ada. Ya. Jadi berarti dari definisi ini adalah yang dimaksud dengan salam itu adalah jual beli ya dilakukan pembayaran di muka ya uangnya kemudian dibayar di awal ya sementara barangnya itu belum ada barangnya itu nanti diserahkan pada masa yang akan datang ya sesuai dengan kesepakatan ya kan. Nah, ini adalah definisi salam. Definisi salap sama, salam dan salap ini sama. Artinya membeli barang, uangnya duluan, barangnya kemudian belum ada. Nanti disepakati ya pada masa yang akan datang. Itu definisi salam atau salap menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan saya kira juga saya pernah baca juga definisi ini sama dengan yang disampaikan oleh Yusuf As-Sabatin dalam kitabnya juga kitab Al-Buyu ya, kitab yang terkait dengan jual beli, definisi yang diberikan oleh Syekh Yusuf As-Sabatin juga sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian yang kedua, kita lihat kenapa sih kok dibolehkan ya kan? Ini sebenarnya bukan ilat ya kan, aneh hikmah aja. Jadi kenapa kemudian dibolehkan? Ya karena memang hadisnya membolehkan, Rasul membolehkan. Nah kira-kira apa sih hikmahnya? Kok secara umum jual beli barang yang belum dimiliki, barang yang belum ada itu kemudian tidak boleh, tapi kemudian dikhususkan untuk salam boleh. Ya. Nah kalau kita lihat fakta di masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, termasuk juga di masa jahiliyah itu kan, transaksi salam dan salap ini sudah berlaku ya, atau sudah ada di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Kenapa kemudian mereka melakukan transaksi salam? Ya, biasanya karena kebutuhan, di mana petani dan pedagang membutuhkan kondisi tertentu ya. Ya. Misalnya para pemilik tanaman dalam hal ini petani ya dan juga buah-buahan karena salam boleh boleh pada tanaman dan buah-buahan dia akan membutuhkan dana untuk keperluan ya baik untuk mengolah tanahnya itu kan memupuk dan sebagainya atau juga sebenarnya juga tidak ada hubungannya juga dengan pupuk memupuk misalnya keperluan yang lain tapi barang yang kemudian akan dijualnya belum ada, itu kan. Ya. Nah, akhirnya kemudian di masyarakat tuh biasa ya terjadi pada masa itu kan. Uangnya duluan, uang duluan. Ya, nanti kalau panen barang kemudian diserahkan. Nah, inilah yang sebenarnya ada dua pihak ya, penjual dan pembeli. Hikmahnya itu memang saling menguntungkan. Ya. Penjual dia mendapatkan uang walaupun barangnya belum ada. Pembeli mendapatkan kepastian, ya, kepastian barang dia akan dapatkan, ya kan, ya. Kepastian juga mungkin uangnya tidak terpakai, itu kan, kalau di istilahnya itu disimpan, ya kan. Sementara mungkin bisa jadi hikmahnya itu dia butuh barangnya itu tidak hari ini, butuh barang itu misalnya 3 bulan yang akan datang, gitu kan. Nah, kalau kemudian dibelikan sekarang, misalnya barangnya ada, uangnya ada, ya bisa misalnya habis dimakan ya, belum waktunya gitu kan. Nah, sehingga dengan hubungan eh, penjual dan pembeli masing-masing diuntungkan, inilah hikmah yang didapatkan dari salam. Sekali lagi ini hikmah. Hikmah itu beda dengan ilat ya kan. Hikmah bisa terrealisasi, bisa tidak. Kalau ilat harus, ketika ada ilat, hukum ada. Ketika tidak ada ilat, maka hukum itu juga tidak ada. Jadi ilat, hukum berputar bersama ilat ya kan. Nah jadi dan kalau di hadis ini kebolehan salam sebenarnya tidak ada ilatnya. Cuma nas aja menyebutkan bahwa boleh jual beli dengan transaksi salam seperti yang didefinisikan di atas. Nah, jadi secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, kalau kita gambarkan secara fikih ya, secara gambar untuk memudahkan, yang disebut dengan salam ini ada 4 alur ya kan.
Yang pertama akad salam. Jadi ada penjual, ada pembeli. Penjual disebut dengan muslam ilaihi, pembeli disebut dengan muslam, ya. Kemudian transaksi itu kan dibayar. Ya, proses yang kedua ya. Jadi setelah kemudian akad, maka dibayar. Nah, di sini pembayaran terkait dengan barang itu nggak boleh dicicil. Kalau misalnya dia pesen katakanlah padi ya, ya, misalnya sekarang sedang mahal-mahalnya nih kan, ah khawatir lebih mahal lagi misalnya dia pesan sebulan untuk penyerahan sebulan yang akan datang. Ya. Sekarang misalnya di harga 15.000, khawatir nanti apalagi menjelang Lebaran, puasa itu kan, ini 2 minggu lagi ya, 2 minggu atau berapa lagi, 10 hari lagi lah ya, kita puasa. Misalnya ada orang yang kemudian khawatir nanti harga naik atau sulit, nah dia misalnya datang baik ke pedagang ataupun ke petani, kemudian dibeli ya, katakan dia beli 100 kilogram beras, ya, dibayar per kilonya 15.000 ya, berarti 1,5 juta ya dia bayar. Nah harus semua gitu kan, harus semua ya berasnya, tapi nanti 10 yang akan datang. Nah itu ya. Nah sehingga nanti setelah terjadi akad kemudian dibayar tunai, baru kemudian waktu yang ditentukan, misalnya seminggu atau misalnya pada tanggal 1, jangan 1 Ramadan ya, misalnya pada hari Senin ya, 11 Maret ya, barangnya harus ada. Nah, jadi itulah contoh gambaran transaksi salam. Ya. Jadi uangnya duluan, barangnya kemudian belakangan sesuai dengan kesepakatan. Nanti ada ketentuan-ketentuan terkait dengan barang dan ketentuan-ketentuan terkait dengan harganya. Itu yang pertama pengertiannya. Kemudian yang kedua, apa ya dalil yang menunjukkan taksis dari larangan hadis yang bersifat umum, la tabi Malaysia indaka. Ada 3 hadis ya, ada 2 hadis dan satu ijma sahabat ya, yang menunjukkan tentang kebolehan salam atau salap. Ya. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari, di mana di situ digambarkan, disebutkan bahwa eh Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fis simar asana wa sanatain. Faqala Rasulullah man aslama fal yuslim fi kailin ma'lumin wa wajnin ma'lumin ila ajali ma'lum. Jadi dalam hadis ini Rasulullah tiba di kota Madinah ya. Jadi Rasulullah tiba di kota Madinah di mana para penduduk sedang memesan as-salab ya, atau as-salam juga tadi ya, buah-buahan ya, dalam masa 1 tahun atau 2 tahun. Jadi ini luar biasa. Jadi boleh ya, 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Kok bisa? Ya memang kesepakatannya seperti itu ya. Kalau saya dulu di kampung itu biasanya orang yang mau hajatan deh kan. Hajatannya misalnya 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Nah supaya nggak terasa modalnya, biasanya dia suka belinya itu duluan. Misalnya daging ya. Saya nanti pada akan hajatan nikahin anak atau apa itu kan. Nih, nanti pesan daging 100 kilogram. Harganya harga sekarang gitu kan. Tapi 1 tahun yang akan datang gitu kan. Nah, dibayarkan. Nah, penjualnya oke misalnya. Nah, itu salah satu hikmahnya sebenarnya kan. Jadi kalau bertanya kok ada ya orang misalnya eh, belinya sekarang, bayarnya sekarang, kok bayarnya apa barangnya belakangan. Nah, salah satu faktanya itu mungkin ya, memang kebutuhan itu nanti, tapi punya uangnya sekarang, khawatir kalau tidak dibelikan habis gitu kan. Atau misalnya tadi ada kenaikan harga di masa yang akan datang gitu kan. Nah, di Madinah Rasulullah menyaksikan keadaan seperti itu. Maka Rasulullah kemudian memperjelas gitu kan. Artinya memperjelas itu membolehkan. Fakola man aslama fal yuslim. Barang siapa yang melakukan salam, ya, fal yuslim, maka hendaklah dia melakukan salam tersebut fikailin maklumin, ya, pada takaran yang diketahui, jelas itu kan. Jadi misalnya harganya itu beri beras 1 liter kalau bahasa sekarang di kita itu kan.
beli daging, ini baru baru bukan kilogram ya, takaran ya. Beli minyak misalnya 1 liter gitu ya, misalnya gitu kan. Eh, Kemudian dilanjutkan wawajin maklumin dengan timbangan yang diketahui, misalnya 100 kilogram. Ya, ila ajali maklum, sampai juga hingga tempo waktu yang ditetapkan atau diketahui. Ini hadis yang pertama, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis hadis yang kedua hampir sama, cuman ini terkait dengan yang terjadi di Sam itu kan. Jadi an Abdurrahman bin Abza atau Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, nah, kuna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, eh, dinyatakan kami bersama Rasulullah memperoleh banyak ghanimah, harta rampasan perang. Lalu datang kepada kami orang-orang Arab belasteran di antara orang-orang yang tinggal di Sam, gitu kan. Kemudian kami bertransaksi salam dengan mereka untuk gandum, eh, grade semacam albir, ya. Kemudian kismis sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian aku berkata, apakah mereka sudah punya tanaman atau mereka belum punya tanaman? Keduanya mengatakan kami tidak menyanyi mereka tentang hal itu. Jadi artinya Rasulullah membiarkan, ya, transaksi yang terjadi, ya, di masyarakat sana, ya kan. Dan karena kemudian masuk Islam mungkin faktanya, maka ketika ini kemudian dibiarkan berarti takrir, ya, persetujuan Rasulullah tentang bolehnya, ya, transaksi yang terkait dengan salam ini. Kemudian yang ketiga, dalil tentang kebolehan salam ini adalah ijma sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang mungkin Bapak Ibu pahami, hanya sekedar mengingatkan kembali, dalil syara, ya, yang disepakati, ya, oleh Syekh Taqiyuddin misalnya di Sakhiyah 3 itu ada 4, ya kan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Qiyas, dan yang keempat ijma sahabat. Ketiga dulu ya, ketiga ijma sahabat, yang keempat Qiyas. Itulah dalil dalil syara yang bisa dijadikan rujukan untuk menghukumi sesuatu. Nah, di sini ya tadi dalil terkait dengan kebolehan salam itu, yang pertama adalah hadis, ya, dua riwayat, ya, dua matan yang berbeda dengan riwayat yang sama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan, sorry, dua-duanya Imam Bukhari. Nah, yang kedua ini adalah dalil yang ketiga, itu ijma sahabat. Jadi di sini digambarkan ikhtalafa Abdullah bin Shaddad bin Had wa Abu Burdah fi salab faba'asuni ila ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu fasa'altuhu faqala inna kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fil hintah wa syair wa jabib wa tamri. Jadi di sini ada ikhtilaf, ada perselisihan antara Abdullah bin Shaddad bin Al-Had dan Abu Burdah mengenai transaksi salap. Kemudian mereka kemudian mengutusku untuk menghadap Ibnu Abi Auf, ya kan, radhiyallahu an, dan menanyakan perihal kasus di atas. Kemudian dia menjawab, kami melakukan transaksi salap pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, pada gandum, kismis, dan kurma, ya kan. Jadi di sini memberikan dua implikasi hukum itu kan. Ya. Yang pertama, ya, bahwa salap atau salam itu diperbolehkan, ya, karena terjadi di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan itu di istilahnya itu dibiarkan. Jadi dalam konteks Nabi berarti itu adalah takrir, persetujuan. Kemudian apa yang kemudian terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar dan tidak ada yang kemudian menolak di antara sahabat yang lainnya, berarti ini ijma sahabat. Ya kan? Semua sahabat sepakat bahwa transaksi salaf itu kemudian diperbolehkan. Nah, kandungan hukum yang kedua dari ijma ini adalah yang dibolehkan dalam transaksi salaf, ya, barang yang boleh dijual beli secara salaf dalam hadis ini atau salam itu adalah gandum, kismis, dan kurma. Ya. Itu tentang dalil kebolehan salam.
Nah, kemudian di kitab Saksiyah 2 ini dirinci lebih lanjut ya, yang terkait dengan transaksi salam itu ya. Kalau saya singkat itu eh, di situ harus ada rukun dan syarat salam yang terpenuhi ya, agar rukun apa transaksi salam itu kemudian sah, ya kan? Jadi ada 5 minimal rukun dan syaratnya itu. Ada pembelinya muslim, ada penjualnya muslim ilaihi, ada barangnya muslim fihi, ada harga saman, dan kemudian ada ijab kabul. Ya. Ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ya. Nah, kita lihat syarat yang pertama, ini tidak kita rinci pembeli penjualnya, saya kira umum ya, dalam transaksi jual beli yang lainnya. Penjual dan pembeli harus eh, balik atau minimal mumayyiz kalau yang transaksi kecil, ya kan? Tapi kalau salam kayaknya ini memerlukan waktu yang panjang. Ya. Bisa jadi kalau secara umum itu kan eh, syarat penjual pembeli itu adalah dia mukalaf, ya. Mukalaf itu biasanya balik gitu kan. Ya, boleh laki-laki, boleh perempuan, ya. Dan seterusnya ya. Syarat-syarat yang sama ya pada saat melakukan transaksi jual beli yang lainnya. Nah, yang lebih ingin saya soroti lagi karena dijelaskan di kitab Sakhiyah juga itu terkait dengan objeknya gitu kan. Jadi di kitab Sakhiyah itu tidak dijelaskan rinci terkait dengan pembeli dan penjualnya gitu kan. Kan itu sudah otomatis gitu kan. Nah, yang lebih dirinci itu adalah objek yang bisa dijadikan eh, barang untuk transaksi salam ya. Atau dalam bahasa fikih muslam fihi. Nah, itu ada beberapa karakteristik gitu kan. Syaratnya diatur lebih rinci gitu kan. Yang pertama, barang objek salam harus diketahui dengan jelas sifatnya itu kan. Nanti pada saat kemudian dijual disepakati akad itu, satuannya itu mau takaran atau timbangan. Misalnya beras gitu kan. Beras itu kan sekarang bisa takaran, bisa timbangan. Kemarin saya ketemu di teman di Jakarta. Oh, di Jakarta umumnya katanya takaran 1 liter. Harganya lebih murah. Kalau di Bandung rata-rata kebanyakan itu kilogram lebih mahal, ya kan. Nah, itu nanti sepakati. Misalnya beras, apakah mau 100 kilogram atau misalnya 100 liter. Ya, itu harus disepakati pada saat akad salam itu kan. Jadi satuannya harus jelas, kilogram, berapa ton, berapa liter, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah ini, tidak semua barang bisa ditransaksikan dengan akad salam. Ya. Nanti kita lihat dalilnya. Jadi, barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, pesan dulu tadi ya, uang duluan, barang belakangan, itu hanya barang yang masuk dalam kategori yang pernah kita bahas, itu ada istilah barang yang dijual secara hitungan, dihitung, barang yang dijual secara ditakar, atau barang yang dijual dengan ditimbang. Contohnya apa? Gula, beras, ya, telur, ya kan. Rata-rata biasanya makanan, ya kan. Nah, karena hadis yang membolehkan bahwa salam itu hanya pada barang-barang yang masuk dalam kategori dihitung, ditakar, dan ditimbang, maka walaupun tidak, ya, tidak disebutkan, tidak ada larangan, ya kan. Artinya eh, eh, secara sorry, gitu kan. Nah, karena kemudian objek yang dibolehkannya itu adalah dalam hadis itu tadi, barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang. Nah, lalu bagaimana kalau barang itu tidak masuk dalam kategori barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang? Nah, karena tidak ada penjelasan, ya, ya, jadi dalam hadisnya itu hanya membatasi itu, berarti bisa diambil makna tidak boleh salam itu pada barang yang dijualnya itu tidak dihitung, ditakar, dan ditimbang. Jadi tidak dihitung, tidak didakar, dan ditimbang. Contohnya apa? Nah, ini kadang-kadang kan bisa gini. Kan kalau kalau tanah itu kan apa istilahnya itu? Diukur juga kan, misalnya itu kan. Tanah itu kan
eh 1 meter itu sekarang itu kan jualnya itu 1 meter kan? Atau misalnya 1 bata 1 hektar misalnya kan itu juga di apa? Tapi kan itu bukan ditakar kan? Tidak masuk dihitung kan? Tidak masuk ditimbang walaupun diukur itu kan? Jadi nggak masuk gitu kan? Jadi tanah, bangunan, mobil ya itu kemudian tidak masuk. Misalnya mobil belinya kan satuan, dihitung beli satu beli dua. Nah itu nggak masuk dalam kategori itu ya kan. Karena jarang orang umumnya itu mau beli mobil itu jarang dua itu kan. Beda beli telur, telur itu beli satu, dua, tiga itu kan bahkan lima dulu misalnya ya telur bebek gitu kan. Nah tapi jarang orang beli mobil lima misalnya. Maka walaupun kemudian itu disebutkan mobil juga dijual dengan satuan, 1 mobil, 2 mobil, maka itu tidak masuk dalam kategori barang yang bisa disalamkan dengan kategori dihitung. Yang keempat ya, penyerahannya itu adalah tempo itu kan. Artinya tidak hari ini, tidak pada saat terjadinya transaksi. Ya kalau pada saat terjadinya transaksi bukan salam lagi gitu kan. Berarti memang langsung fi halin ya kan. Pada saat itu juga bukan fi ajalin musamma, bukan pada tempo yang kemudian disepakati. Nah, itu syarat terkait dengan salam dari sisi objeknya. Nah, sehingga kalau kita lihat di gambar ini, Bapak Ibu sekalian, maka yang diperbolehkan dijual dengan akad salam, misalnya ini beras, ya kan? Ini ada beras basmati, ya kan? Yang biasanya digunakan oleh bikin biryani, itu kan? Atau nasi mandi, itu kan? Di Arab, itu kan? Atau di Indonesia juga sudah mulai banyak, gitu kan? Nah, ini boleh, gitu kan? Ini contoh ya. Atau misalnya minyak tadi kan, 1 kilo, 2 kilo, 1 liter, 2 liter itu kan. Kan kemasan juga ada. Ada kemasan 1 kilo, ada kemasan kemudian 1 liter. Ya, nah itu boleh. Nah ini yang hitungan satuan. Kelapa misalnya. Beli kelapa, nah itu saya ingat dulu karena orang tua juga suka jualan ya kan. Yang mau hajat itu, ya karena hajatnya misalnya 2 bulan yang akan datang, pesan kelapa 100 butir misalnya yang besarnya ya yang umum lah ada sampelnya ada contohnya misalnya walaupun nggak persis amat sih nanti pada saat penyerahan kira-kira yang besar itu kan nanti kan biasanya itu ada istilahnya itu kelapa besar tanggung dan kecil ya kan nah nanti disebutkan nah ini satuan biasanya kalau kelapa ini satuan ya kan atau misalnya tadi diukur ini kain ya kan. Kain misal katun 100 meter warna putih misalnya. Nah ini adalah barang-barang yang diperbolehkan dijual beli dengan salam. Nah tapi kalau kita lihat walaupun misalnya tanah, tanah ini kan dijualnya juga diukur. Tapi ini tidak termasuk barang yang boleh dijual dengan salam. Kalau bicara ukurnya sama kan. Kalau ini 100 meter kain, ini juga 100 meter tanah. Tapi ternyata tanah itu tidak termasuk dalam kategori barang yang bisa diperjualbelikan dengan salam. Karena nanti ada satu kriteria lagi ya. Selain diukur, ditimbang, dan dihitung itu adalah ada yang disebut dengan barang itu adalah barang yang punya misliat, gitu kan. Jadi barang itu nanti ada dua dari sisi fikih itu, ada barang misliat, ada barang kimiat. Barang misliat itu barang yang ada padanannya di pasar. Nah, kelapa, beras itu disebut dengan barang misliat. Jadi tadi selain kemudian ditakar, dihitung dan ditimbang, juga faktanya yang biasanya diperbolehkan untuk dijual beli dengan salam itu adalah barang yang masuk juga dalam kategori misliat. Nah, sementara tanah walaupun ini dihitung, sorry, di meter itu kan, ini tidak masuk dalam kategori barang misliat. Ini namanya barang itu kimiat dalam fikih itu kan. Artinya tanah yang letak tanah itu nggak ada yang persis sama, pasti beda ya. Makanya tidak disebut barang misliat, tapi barang kimia. Kemudian juga mobil, walaupun tadi jualnya satu dua, tapi ini tidak masuk dalam kategori barang yang diperbolehkan salam. Dan yang kedua hewan.
hewan juga tidak masuk dalam kategori yang diperbolehkan jual beli salam. Tapi dagingnya masuk boleh, ya. Kalau dagingnya boleh, tapi kalau hewannya itu tidak masuk dalam kategori salam. Kenapa? Ya karena memang ada hadis yang melarang itu, ya tidak masuk gitu kan. Itu saya kira dari sisi barangnya ya. Nah, lalu dalilnya apa yang menunjukkan bahwa salam itu hanya dibatasi oleh tiga kategori tadi. Yang pertama itu barang yang diukur dan dihitung, ya, ditimbang. Itu dalilnya hadis yang tadi sudah disebutkan. Man aslafa fitamrin fal yuslif fis samanin maklumin wawajnin maklumin. Nah, di sini ada kata-kata barang siapa yang memesan kurma itu kan, maka hendaklah memesan dengan harga, timbangan, dan waktu yang ditentukan. Jadi berarti ini diukur, ada takarannya. Kemudian yang kedua sama, man aslafa fi syai'in fa fi kailin maklumin wajin maklumin. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa barang yang diperbolehkan dengan salam itu harus memenuhi karakteristik yang ditimbang, diukur dan ditimbang tadi, gitu ya. Kemudian ada yang dihitung al-ma'dud itu ijma sahabat juga sama itu kan. Jadi ada dalil yang dihitung al-ma'dud itu dasarnya itu ijma sahabat ya dalam makanan. Nah, ini ijmanya tadi udah kita sebutkan juga dalilnya di atas ya kan. Ini menunjukkan tentang kebolehan salam pada barang yang sifatnya itu di eh, apa tadi hitung ya. Nah, itu yang pertama ya, syarat yang terkait dengan barangnya. Kemudian syarat terkait dengan harga, roksul malnya. Ya. Jadi pertama, harga harus jelas diketahui. Nggak boleh misalnya, ini saya beli beras, ya. Ini saya uangnya 1,5 juta, ya. Nanti akan beli 100 kilogram, harganya nanti aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi harga harus disebutkan di awal. Ya. Jadi jelas harganya misalnya 15.000 per kilogram atau 12.000 per liter kalau itu adalah liter. Gitu ya. Nah, harganya atau uangnya harus dijelaskan di awal. Tidak boleh sebagian. Ya. Misalnya tadi beli beras 100 kilogram, ya kan? Harga 15.000, berarti 1,5 juta itu kan. Nah kemudian udah ya, 1 juta dulu aja ya, nanti 500 ribunya pada saat beras sudah diberikan. Nah itu nggak boleh, ya. Itu karena itu tidak termasuk dalam kategori halal. Jadi harus semuanya. Kalau misalnya uangnya hanya ada 1 juta, maka akadnya dirubah. Ya 1 juta ini untuk berapa liter, berapa kilo. Nggak boleh kemudian uangnya dulu 1 juta, nanti eh, berasnya saya ingin dapat 100 kilogram misalnya. Itu nggak boleh. Misalnya kekurangannya nanti. Nah itu nggak boleh. Jadi pada saat kemudian akad, harga harus kemudian jelas, uang harus kemudian diserahkan semuanya. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, harganya tidak mengalami goben fahish. Artinya goben fahish itu adalah manipulasi harga. Ya, harga pasarannya misalnya pada saat itu 15.000 beras. Wah nanti mah mahal tuh kan, saya mau lah gitu kan. Asalkan 20.000 misalnya. Itu goben fahish bisa jadi. Gitu. Jadi intinya harga ini tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur manipulasi. Dan yang terakhir, harga ini tidak berubah sampai penyerahan barang. Walaupun harga pasar bisa berubah. Misalnya tadi kan, saya beli beras, nanti diserahkan 11 Maret pada tanggal 1 Ramadan, ya kan? Akadnya harganya sekarang 15.000, ya kan? Nah, ternyata karena Ramadan itu permintaan terhadap beras meningkat, harga beras naik. Dari 15.000 misalnya jadi 17.000 atau 18.000. Nah, penjual mengatakan, aduh, saya rugi nih kalau 15.000 gitu kan. Minta dong naik dikit lah supaya ruginya nggak terlalu besar. Misalnya 16.000 ya, misalnya tambah lagi 1.000 per kilogram. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan, harga tidak boleh kemudian berubah sampai barang itu kemudian diserahkan. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat yang terkait dengan penyerahannya. Kalau ini syarat terkait dengan penyerahannya, jadi salam itu sah kalau memang ada jeda waktu. Tidak hari, tidak pada saat transaksi barangnya ada. Yaitu kalau barangnya ada ya bukan salam namanya.
Jadi wajib menentukan masanya gitu kan. Jadi tidak sah akad salam pada saat seketika itu juga filhal barangnya ada. Nah, memang ini ada debatable, bukan debatable maksudnya. Faktanya itu berapa sih yang dikatakan tempo gitu kan? Apakah sejam itu masuk tempo atau tidak misalnya? Nah, ini kalau di dalam kitab itu disebutkan itu serahkan biasanya ke kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya satu hari dikatakan tempo juga, ya boleh juga. Misalnya barangnya sore ya, nah itu bisa salam gitu kan. Kalau memang masyarakat itu, tapi biasanya di masyarakat itu kan harian gitu kan. Enggak lah kalau misalnya barangnya sore ya biasanya tunai aja gitu kan. Biasanya misalnya barangnya minggu depan atau barangnya besok gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tidak ada batasan. Boleh juga 5 jam yang akan datang gitu kan. 10 jam yang akan datang besok atau seminggu, sebulan. Bahkan tadi dalam hadis itu kan sampai 2 tahun gitu kan untuk penyerahan barangnya. Dan hadisnya memang jelas dalam hadis ini kan, walaupun tadi disebutkan di Madinah itu terjadi salap 1 tahun atau 2 tahun, itu tidak menunjukkan bahwa harus 1 tahun atau 2 tahun. Kenapa? Karena ada nas yang lebih umum yaitu apa? Ini ila ajali maklumin, waktu yang ditentukan ya kan. Makanya waktu yang ditentukan itu tadi bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 bulan, bisa bahkan 1 hari juga itu kan penyerahan barangnya. Tapi yang jelas penyerahannya itu bukan seketika, bukan ada uang barang kemudian ada. Maka tidak disyaratkan pada saat terjadinya transaksi salam ini barangnya sudah ada, itu kan. Itu tidak disyaratkan. Ya. Mau ada maupun tidak, nggak apa-apa gitu kan. Ya ada juga nggak apa-apa, tapi tetap penyerahannya nanti, gitu kan. Misalnya ada si barang, tapi ini sudah pesanan orang lain, gitu kan. Misalnya, nah itu nggak apa istilahnya, nggak apa-apa barangnya ada itu kan, walaupun bukan untuk diserahkan, gitu kan. Jadi tidak ada syarat barangnya harus ada, itu kan. Nah, ini saya kira yang terkait dengan waktu penyerahan barang, gitu kan. Nah, berikutnya adalah mundur. eh Penerapan akad salam. Terakhir ya, eh, penerapan akad salam supaya kita lihat faktanya juga itu kan dalam produk perbankan syariah. Ya. Jadi di perbankan syariah ya ini sebenarnya tidak dijelaskan di kitab Syakhsiah, cuman hanya saya ingin memberikan wawasan juga ya kan. Satu hal yang mungkin nanti Bapak Ibu ya mendengar ini. Jadi di perbankan syariah ada produk yang disebut dengan akad salam, tapi salamnya itu salam paralel namanya. Ini fatwanya itu kan. Jadi fatwa nanti ada fatwa DSN. Apa yang disebut dengan salam paralel? Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi baik salam antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok yang dilakukan secara simultan. Ya. Dalam kasus misalnya dicontohkan perbankan syariah, ya dalam teknis perbankan syariah, pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran di muka dari pihak ke satu dan bank menjual lagi kepada pihak lain nasabah yang kedua dengan waktu penyerahan yang disepakati. Modal dan harga yang dibayarkan dalam salam tadi tidak boleh dalam bentuk uang, melainkan bentuk tunai yang dibayarkan segera, tidak langsung maksudnya. Nah, ini prosesnya biasanya. Jadi, kalau kita lihat, kalau fikihnya itu salam, ya. Tapi dalam kamus perbankan salam paralel. Berarti melibatkan tiga pihak. Ada bank, tadinya itu kan penjual pembeli. Penjual pembeli. Nah, ini ada perantara bank gitu kan. Jadi, yang pertama misalnya nasabah. Nasabah ini bisa bulog, bisa juga pengusaha gitu kan. Datang ke bank, dia pesan ya kan, pesan barang. Ya, untuk kenapa kok ke bank misalnya? Ya bisa jadi istilahnya itu ini pembiayaan ya kan. Pembiayaan itu nanti biasanya dengan petani itu kan, dengan petaninya itu kan. Tapi dengan ininya tunai. Misalnya dari Bulog dia punya
menggandeng bank untuk membeli beras dari petani itu kan, supaya tadi ya banyaklah hikmahnya mungkin yang mereka ambil gitu kan. Tapi intinya itu adalah transaksi ini melibatkan tiga pihak ya. Kalau salam biasa itu dua pihak, penjual dan pembeli. Nah, salam paralel itu melibatkan bank. Jadi di sini pertama saya jelaskan kembali negosiasi antara bank dan pembeli, misalnya bandar atau Bulog butuh beras, pesan ke bank 1 ton atau 100 ton. Nah, bank kemudian nyari itu kan, ngumpulin ya, mendatangi para petani, kelompok tani, kemudian melakukan akad juga gitu kan. Nah, jadi setelah dapat pesanan dari dari Bulog atau dari pengusaha ya, maka bank akan mencari barang. Nah, bank dengan barang itu dari petani. Nah, bank dengan petani melakukan akad salam juga. Ini yang disebut dengan salam paralel. Salam paralel. Salam pertama adalah posisi bank dia sebagai penjual, ya. Pembelinya itu adalah Bulog atau bandar, ya. Kemudian bank melakukan salam yang kedua dengan petani, posisinya sebagai pembeli. Penjualnya itu adalah petani. Nah, inilah proses transaksi yang disebut dengan salam paralel. Fatwa DSN menyebutkan bahwa salam paralel diperbolehkan ya hukumnya dengan syarat antara akad keduanya itu terpisah, tidak berhubungan dengan akad yang pertama atau tidak tergantung gitu kan. Misalnya bank akad yang kedua dengan petani itu tidak digantungkan dengan akad yang pertama. Jadi dua transaksi yang seolah terpisah gitu kan. Itu menurut fatwanya itu kan. Nah, ini beberapa ketentuannya sama, saya kira ketentuannya itu adalah sama seperti salam yang lainnya gitu kan. Baik pembayaran maupun juga barangnya tadi. Cuma ini menarik karena ini salam paralel dijelaskan sebenarnya di fatwa DSN itu pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Gitu kan. Jadi kalau dia kemudian pesan dulu, oh nanti saya pesan lagi ya. Ya. Nah, misalnya ada pesanan, kemudian pesan lagi. Nah, itu berarti dia menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Makanya nggak boleh itu kan. Ya, karena itu berarti terkait tadi pesanan A terkait dengan pesanan B, itu kan. Nah, ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Maka sebenarnya di fatwa DSN itu kemudian juga ada klausal tadi, tidak boleh menjual barang yang sebelum menerimanya. Nah, bagaimana hukum salam paralel menurut ulama yang lain? Saya ambil dari bukunya Kiai Haji Hafidz Abdurrahman, Rapot Merah Bank Syariah. Nah, beliau mengkritisi bahwa menurut Kiai Haji Hafidz Abdurrahman, nanti kita tunjukkan dalil-dalil dan alasannya, salam paralel itu haram. Jadi fatwa DSN membolehkan, tapi pendapat Kiai Haji Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Rapot Merah Bank Syariah mengatakan tidak boleh. Apa dalilnya kemudian tidak boleh? Beliau tunjukkan tuh kan. Yang pertama, salam paralel itu merupakan jenis hawalah, pemindahan hak ya, atau hak hutang dalam bentuk muslampih barang yang dipesan. Tadi kan dari barang yang dibeli dari petani dialihkan ke bandar itu kan. Jadi haknya itu kemudian tadi ya muslamfihnya itu dari bank ke nasabah yang lain itu kan. Jadi bandar eh, beli ke bank, bank kemudian mengalihkan lagi ke petani. Jadi barang itu nanti tergantung dari petani. Ini faktanya itu kan. Faktanya berarti menurut Ustadz Hafidz Abdurrahman itu ada hawalah, ada pemindahan hak hutang. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika membahas terkait dengan hawalah ini dan Ibnu Qodamah itu mensyaratkan salah satu sahnya hawalah itu adalah hutangnya itu harus mustakir. Hutang yang bersifat pasti atau tetap. Nah, sementara dalam hutang, dalam salam, itu bersifat tidak tetap. Artinya tidak tetap itu apa? Gitu kan. Ya tadi, penyerahannya itu masih tergantung gitu kan. Masih ada waktu, itu kan jeda. Jadi masuknya menurut eh, eh, Kiai Haji Hafidz Abdurrahman, ini adalah apa tadi? eh, Penyerahan hutang
yang tidak tetap. Contoh lain misalnya, ini ya untuk memperjelas, ada hutang yang belum fix itu ya, selain tadi transaksi salam, itu adalah eh, mahar ya, mahar ya, yang diutang. Nah, mahar yang diutang, misalnya gini itu kan, eh, suami terhadap istrinya nikah itu kan dengan biasanya kan dibayar kontan deh kan, kobil tuh bayar kontan, ini dibayar ngutang misalnya itu kan. Nah itu hutang yang terkait dengan mahar itu namanya hutang yang ghair mustakor. Kenapa hutang itu dikatakan ghair mustakor? Karena sangat tergantung nanti. Kalau ternyata misalnya eh, dia cerai ya, jadi belum melakukan zuhul, suami istri kemudian cerai, maka mahar itu kemudian hanya berhak setengahnya. Jadi yang setengahnya lagi itu tidak harus dipenuhi itu kan. Nah, sehingga ketika misalnya si pengantin ini atau si orang tuanya yang ini nanti saya bayar ya dari mahar ya si fulan deh kan dari maharan. Nah, maharnya itu misalnya 10 juta itu kan. Nah, itu nggak bisa kemudian dialihkan. Nanti nagihnya itu ke ke ini ya, ke anak ini, gitu kan, suami saya gitu kan. Karena dia punya utang ke saya mahar. Nah, itu namanya utang mustakor, ghair mustakor gitu kan. Kenapa? Karena utang itu kemudian akan bersifat belum pasti. Artinya kenapa belum pasti? Kalau misalnya tiba-tiba cerai, itu kan, maka si suami itu kemudian tidak wajib cerai dan belum duhul lah, belum melakukan hubungan suami istri, itu tidak wajib untuk membayar, ya. Jadi tidak wajib untuk membayar sepenuhnya. Maka yang bisa dipenuhi itu hanya setengahnya. Berarti setengahnya itu ghair mustakir gitu kan. Nah, itu contoh ya. Contoh lain dari utang yang sifatnya itu ghair mustakir itu kan. Kemudian yang kedua, ada larangan khusus memang dari hadis itu kan. Jadi Rasul menyatakan man aslama fi syai'in fala yasrifuhu ila ghairihi. Siapa saja yang melakukan salam terhadap sesuatu, maka hendaknya dia tidak memindahkan kepada yang lain, ya kan? Nah, berarti tadi ya, itu salam tidak boleh disalamkan lagi, gitu kan? Ya, itu kan. Nah, ini kan paralel tadi kan, beli dari petani, itu kan? Ya, sorry, transaksi dengan bank, ya, kemudian bank menggantungkan kepada petani. Gitu. Walaupun tadi kan disiasatinya, ya, yang penting nggak apa-apa, yang penting kan tidak ada terkait antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Cuman problemnya itu sulit, ya, bahwa itu tidak terkait. Kenapa? Karena walaupun tadi di fatwa DSN dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berhubungan dengan akad pertama, fakta dan hakikatnya dua transaksi tersebut tidak dipisahkan. Kenapa? Karena bank tidak akan pernah melakukan transaksi salam dengan pemasok kalau tidak ada transaksi salam pertama. Bank tidak akan kemudian membeli beras kalau tidak ada pesanan dari Bulog gitu kan. Nah, berarti ya tetap aja nggak bisa dipisahkan dua transaksi ini. Kenapa? Karena bank itu bukan jualan beras, dia mah nggak jualan beras. Dia nggak akan pernah nyetok beras itu kan. Ya kan eh, bank itu beli beras untuk stok itu nggak mungkin. Pasti ketika dia membeli beras itu ada pesanan. Nah, ketika ada pesanan sulit untuk mengatakan bahwa transaksi yang pertama itu tidak berhubungan dengan transaksi yang kedua. Itu saya kira ya yang bisa saya sampaikan ya pembahasan kita malam ini terkait dengan jual beli salam serta prakteknya di dunia perbankan. Itu barangkali Ustaz Azhar ya yang bisa sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah sekalian. Eh, Baru saja kita mendengarkan dan menyaksikan pemaparan
dari Ustadz Harim Nasim seputar jual beli pesanan ya atau jual beli assalam ya. Ya kita sudah eh, mendengarkan setidaknya tadi ada penjelasan sedikit ya terkait dengan beliau terkait karakter benda. Ada yang tadi disebutkan beliau disinggung beliau tentang benda isliyah, ada juga benda kimia ya. Kemudian tadi juga beliau menjelaskan tentang apa yang boleh disalamkan, apa yang tidak boleh disalamkan ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita buka. Di antara Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, boleh nanti pertanyaannya dikirimkan ke kolom chatnya. Insya Allah nanti kita bisa ajukan kepada Ustadz untuk dijawab. Atau buat Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung juga bisa langsung saja resen, bertanya langsung kepada Ustadz seputar tentang diskusi kita malam ini. Atau yang punya problem jual beli yang berkaitan dengan jual beli salam bisa juga kita mencari solusi. Alhamdulillah. Ya monggo Bu. Oke, Kan jazakumullah. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izin bertanya Ustadz. Ngapunten kalau memang tadi mungkin sebenarnya sudah, cuma saya terlewat. Terkait dengan jual beli salam ini, dari sisi komoditas itu sudah seperti yang disyaratkan di dalam fikih, yaitu barang-barang yang memang bisa ditakar, dihitung, gitu, ditimbang. Tapi Ustadz, tiap komoditas itu kan tidak dipungkiri ada fluktuasi harga ya. Nah, ini apakah tidak termasuk dengan akad-akad yang akhirnya berpotensi eh, ya apa namanya bisa merugikan ya, merugikan baik itu penjual atau pembeli ketika kemudian nanti ternyata harga di waktu yang harus diserahkan barangnya itu tidak segitu ternyata harganya. Nah, ini akhirnya kan kemudian menjadikan ini akad yang apa namanya ya, yang merugikan itu kan. Nah, harusnya kan tidak demikian. Itu bagaimana Ustadz ini berarti baik salam ini, jual beli salam ini. Oke, insya Allah itu dulu Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, jadi eh, pertama ya, kalau kita bicara terkait dengan kebolehannya itu kan nasnya memang membolehkan, deh kan. Nasnya membolehkan itu yang saya kan tadi hikmah itu kan bicara hikmah ya, bicara hikmah bisa kebalikannya positif, bisa juga kemudian negatif. Ya. Hikmahnya misalnya tadi ini kan eh, eh, kedua belah pihak menguntungkan, gitu kan, karena pedagang dapat uang duluan, ya. Kemudian pembeli ya uangnya aman, ya kan, tidak dipakai untuk kepentingan yang lain, fokus kepada apa yang dia butuhkan, gitu kan. Sehingga nanti dia tetap akan punya barang pada saat yang dia butuhkan. Biasanya kan gini, kenapa orang kemudian melakukan salam tadi seperti yang saya contohkan, gitu kan. Dia butuh beras, butuh minyak, gitu kan. Tapi butuhnya itu nanti, uangnya itu ada sekarang. Kalau kemudian misalnya tidak dibelikan sekarang, wah nanti keburu habis digunakan yang lain deh kan. Nah, maka salam itu menjadi salah satu alternatif tuh kan. Jadi uangnya diberikan sekarang atau barangnya kemudian nanti diberikan nanti sehingga dia punya semacam tabungan barang. Dan memang tidak dipungkiri itu kan, ada peluang untuk untung rugi kedua belah pihak itu ada. Ini kalau bahasa saya itu kan resiko bisnis memang risiko bisnis yang tidak bisa dipungkiri. Tapi karena nasnya mengatakan boleh, ya, tidak ada larangan, ya, terkait dengan itu, ya, maka ya, walaupun ada potensi yang merugikan di kedua belah pihak, ya itu nggak apa-apa, itu memang konsekuensi dari transaksi. Sama aja kan kita jual beli juga, ya, menjadi pedagang tidak selalu untung. Dan itu kemudian tidak tidak kemudian merubah bahwa eh, karena jual beli itu kok jadi rugi, berarti jual beli nggak boleh karena membuat rugi, kan nggak, menjadi haram gitu kan. Jadi akibat, jadi dalam bahasa istimbat hukum itu akibat atau dampak
dari sebuah transaksi ya itu tidak bisa menjadi dalil untuk mengharamkan dan menghalalkan. Jadi yang dilihat itu adalah fakta transaksinya itu sendiri. Misalnya gitu kan. Apakah bisa masuk dalam kategori gambling atau goror itu kan? Enggak, itu ini tidak masuk dalam kategori goror itu kan. Goror itu adalah keberadaan barang dan harganya gitu kan. Kalau ini kan harganya jelas, barangnya jelas, yang memang memungkinkan rugi gitu kan. Dilihat dari sudut ini gitu kan. Sebenarnya kan kalau kalau misalnya gitu kan, itu kan tidak sebenarnya tidak rugi juga gitu kan. Kenapa? Karena bisa aja gini sebenarnya ini logikanya ya kan. Rugi itu kan dengan ketika dihitung dengan harga pembelian, Pak, misalnya kalau kita lihat ya tadi ya, kita lihat dulu dari satu pihak gitu kan, dari pihak penjualnya misalnya. Ternyata pada saat penyerahan ya, barang itu harganya 20.000 gitu kan. Sementara akad itu 15.000. Sebenarnya kan dia bisa bisa menyediakan barang itu pada saat harga 15.000 ya kan. Jadi sebenarnya yang dia serahkan itu adalah barang yang pada saat harga 15.000. Cuman pada saat penyerahan itu harganya 20.000 gitu. Itu kalau menggunakan logika itu kan. Ya walaupun memang eh, resikonya tadi itu kan memang bisa aja memang barangnya itu nanti aja karena misalnya khawatir busuk ini ya barangnya nanti. Ternyata pada saat nanti itu pada saat waktunya naik gitu kan, yaitu resiko bisnis. Jadi tidak bisa eh, mengakibatkan itu menjadi haram atau dilarang gitu kan. Nah, kebalikannya tadi itu kan ternyata pada saat penyerahan barang, harga barangnya jatuh. Akad 15.000, ternyata pada saat itu harganya 10.000 itu kan. Sehingga ya eh, pembeli itu waduh kalau belinya sekarang bisa 1,5 kali lipat. Nah, tapi tetap nggak boleh kemudian ada perubahan. Jadi memang dimungkinkan untuk ada tadi ya harga bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah pada saat terjadi transaksi, maka bisa menimbulkan dalam sudut pandang itu adalah kerugian dari kedua belah pihak, ya. Tapi tadi risiko bisnis, ya risiko bisnis yang memang eh, ini tidak menyebabkan transaksi itu menjadi batil, tidak menyebabkan transaksi itu kemudian menjadi goror. Jadi tetap diperbolehkan. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Oke Ustadz, insya Allah jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Eh, Sembari menunggu yang lain, kami masih menunggu Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan waktu Ustadz masih cukup panjang ini. Menunggu yang lain, Ustadz, ini mengkonfirmasi ulang, Ustadz, terkait dengan jual beli salam ini tadi ada dua istilah yang sepertinya tidak terlalu didetailkan. Boleh dijelaskan, Ustadz, terkait dengan barang misliat sama kimia tadi, Ustadz? Itu yang Iya, pertama, Ustadz. Yang kedua, berkaitan dengan eh, pakaian tadi, Ustaz. Jadi kan tadi, bukan pakaian tadi ya, kain ya, atau bakalnya, Ustaz. Nah, beda dia bakal dengan pakaian di mana, Ustaz? Kalau misalnya ada yang bertanya ke kita, kalau memang itu kan ada orang yang ingin menempah, misalnya pakaian, bahan bakunya kan kain kita bilang. Atau yang Ustadz bilang tadi misalnya katun atau sejenis pakaian yang lain lah, bahannya ya bahannya. Nah, jadi apakah beda Ustadz terkait dengan bahannya atau sama dengan produknya yang sudah jadi misalnya seperti pakaian yang hari ini kita kenakan tapi dia modelnya ditempah Ustadz. Nah, mohon penjelasan Ustadz. ya. Pertama, tadi ada barang. Jadi gini, barang yang disalam itu selain ternyata fakta ya, selain kemudian kategorinya itu ditimbang, dihitung, dan ditakar, ternyata juga faktanya barang yang terkait dengan
Yang diperbolehkan dalam transaksi salam itu adalah barang misliat. Ya. Barang misliat itu barang yang memiliki padanan di pasar. Memang barang itu tidak persis, gitu kan. Tapi tidak persis karena memang bukan bukan barang itu, gitu ya. Tapi sama itu kan kualitasnya, barangnya, ya, ya. Nah itu misliat. Nah beras itu barang misliat. Ya. Misalnya ketika disebutkan beras Cianjur kualitas A, itu mafhumnya itu berarti ya, ya ada di pasar itu kan barang beras Cianjur kualitas A. Atau misalnya daging gitu kan. Misalnya kan daging ya. Ini bukan hewannya, dagingnya. Daging paha saya kalau ini ternyata kan daging itu bisa beda-beda itu kan. Saya lupalah ada daging paha, ada daging dada, ada daging ini itu beda-beda harganya ternyata. Karena terkait dengan apa istilahnya itu kualitasnya itu kan. Nah, itu mislihat. Jadi ketika saya sebutkan saya beli ya daging kalau mau dispesifikasi spesifiknya misalnya dadanya atau daging ininya karena dilihat di pasar itu ya. Nah, itu sudah mislihat ya kan. Jadi kita ketika sebutkan saya dagingnya mau daging paha ya misalnya harganya 150.000 ya. Nah itu walaupun barangnya sudah ada, kita sudah bisa nyari mislihat. Orang nggak akan oh ini mah bukan misalnya itu kan. Ini mah pahanya paha dari sapi kurus nggak akan gitu kan. Pokoknya daging paha aja gitu kan. Nah, itu yang mislihat. Jadi barang mislihat itu barang yang ada padanannya, yang tidak memungkinkan orang untuk berbeda pendapat, ya kan? Ya udah gitu kan, sepakat. Misalnya mislihat tadi kain katun ya. Kain katun eh, eh, produk mana itu kan lebih spesifik lebih bagus misalnya kain katun produk Jepang misalnya itu kan itu lebih spesifik lagi kan ya berarti mislihat itu ada di pasaran yang itu produksi Jepang itu kan dulu saya ketika beli celana itu merek Susukura itu kan nggak tahu produk Jepang atau mungkin karena kebetulan aja namanya kayak Jepang gitu kan nah itu jelas itu kan atau misalnya kain Belini misalnya itu mislihat ya kan ketika disebutkan dengan kain merek Bellini, wol Bellini misalnya, itu mislihat. Ya. Tapi ketika disebutkan, nah, tapi beda dengan kimiat. Kimiat itu adalah barang yang dia tidak ada padanannya. Walaupun sama, tapi nilainya itu akan lain. Ya. Misalnya tanah tadi. Tanah itu bukan kimiat. Misalnya, karena pengaruh letak pengaruh misalnya kesuburan itu menentukan harga. Maka tidak bisa kemudian itu dikatakan kimia. Misalnya kan harga tanah 100 meter itu akan berbeda-beda ya dari sisi letaknya, dari sisi kesuburannya gitu kan. Itu nggak akan sama. Makanya tanah itu tidak masuk dalam kategori misliat, dia kimia. Ya. Misalnya tanah di kota desa itu lain lagi gitu kan. Tanah di pinggir jalan di luar tidak bisa di dalam jalan apa tidak di tengah itu. Tanah yang masuk mobil misalnya jalannya itu dengan tanah yang hanya masuk motor. Nah, itu beda. Sehingga tanah tidak masuk dalam kategori barang misliat. Spesifikasi tanah itu berbeda-beda. Nggak ada yang persis sama. Misalnya walaupun bergandengan, misalnya eh, itu tanah A dan B dalam satu coupling, itu sebenarnya bisa beda juga itu potensinya itu. Misalnya kalau tanah ini A ini, coupling A ini, wah ternyata full dia bisa tersinari matahari itu kan. Sementara tanah coupling yang di pinggirnya B itu kan, ternyata sebelahnya itu sudah ada bangunan sehingga matahari tidak bisa sepenuhnya masuk gitu kan. Nah, ini contoh ini juga jelas beda. Makanya tanah tidak masuk dalam kategori mislia. Hewan juga misalnya. Hewan itu kemudian tidak tidak masuk dalam kategori kimiat, ya kan? Misliat, tapi kimiat. Kenapa? Karena beda, nggak ada yang persis. Karena itu ketika, nah ada ini contoh ya, contoh. Ketika kemudian pinjam
barang ya, pinjam utang binatang, itu pasti nggak akan ada yang persis. Ya. Makanya ketika dibayar dengan yang lebih besar itu tidak masuk dalam kategori riba, gitu kan? Kenapa? Karena nggak akan pernah menemukan hewan yang betul-betul persis. Tapi kalau makanan itu ada yang disebut dengan barang ribawi, gitu kan? Kurma itu. Kenapa? Karena tadi mislihat, ya kan? Gitu kan? Itu ya, ya barangkali mislihat dan kemudian kimia. Nah, kemudian yang terkait dengan, ya ini saya lihat tergantung barangnya ya. Ada yang bahan bakunya beda dengan produknya. Ya tadi kan, eh, dagingnya kimiat, misliat. Tapi hewannya kimiat itu beda. Padahal kan sama daging gitu kan. Tapi kalau hewannya itu bahan baku dari daging itu kan hewan. Hewannya masuk dalam kategori eh, kimiat. Tapi dagingnya itu masuk dalam kategori misliat. Nah itu beda itu ya. Padahal sumbernya sama itu. Ya, cuman beda olahan aja gitu kan. Yang satu sudah dipotong gitu kan dalam bentuk daging, yang satu masih dalam bentuk hewan. Nah, lalu bagaimana dengan kain misalnya? Apakah kain itu masuk dalam kategori kainnya itu misliat? Ya. Apakah yang sudah jadinya kimiat atau misliat? Nah ini tergantung, bisa beda sudut pandang. Ya, mungkin ini nanti lebih spesifik lagi. Ini perlu kita kaji lagi. Ini fakta aja. Apakah kalau pakaian jadinya, misalnya merek jubah lah, jubah misalnya kan? Gamis, gamma itu gamis. Gamis itu mislihat atau kimiat, ya kan? Nah ini bisa beda-beda itu kan. Tergantung fakta menonjol, apa istilahnya itu, melihat faktanya. Kalau menurut saya gamisnya mungkin bisa kimiat. Ya. Sorry, mislihat ya kan. Gamis samalah ya. Gamis bahan ini itu mislihat ya. Tapi bisa aja kalau misalnya corak tertentu, wah ini nggak ada padanannya ini, gitu kan. Nah ini tergantung menurut saya jenis barangnya itu kan. Jadi ada yang bisa kemudian kimia, ya kan? Kalau yang produk sudah jadinya tadi ya, ada yang kemudian mislihat, ya kan? Nah nanti kaitannya dengan apa? Dengan ada yang produksi massal misalnya, nah mungkin sederhananya ya, kalau pakaian jadinya itu produksi massal, nah itu bisa jadi itu mislihat. Tapi kalau produknya didasarkan pada pesanan spesifik gitu ya, maka kemungkinan itu adalah kimiat karena beda itu kan. Saya mah kantongnya ingin yang ada di belakang satu misalnya gitu kan, di punggung, nah, bisa aja kan. Ternyata untuk apa ya, mungkin dia punya fungsi nah itu tertentu, nah itu mungkin ya, karena berbeda dengan umum itu bisa jadi menjadi kimiat ya kan. Tapi biasanya kalau kalau produknya massal itu mislihat biasanya itu kan. Wallahu alam itu kan. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Tad. Ini kita coba konfirmasi dulu ke jamaah dari Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi yang ingin kita diskusikan atau mau ditanyakan kepada Ustaz? Ya, sepertinya cukup. Ya, oke. Ini ada orang Turki nanya nih, Ustaz. Monggo, Bu. Oh, ya, belum ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ustadz ya terkait tentang apa namanya kalau jual beli ini kan menarik karena apa ya perkembangan zaman ini membuat inovasi itu semakin banyak gitu kan. Nah jadi ketika kita membahas tentang inovasi itu kan kalau hari ini kita akhirnya menemukan fakta tentang kekayaan intelektual, di mana kemudian banyak para desainer mulai bermunculan dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya di dalam konsep Islam sendiri, ketika kalau misalnya dulu itu kan kita menemukan fakta seperti misalnya buku ya, itu apa ya? Menjadi acuan negara untuk memperkaya intelektual masyarakatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya nih hari ini gitu, ketika kemudian desainer banyak bermunculan, entah itu dari mulai apa namanya produk
kain atau misalnya produk pakaian hingga kemudian desain apa ya kalau saya bilang seperti mebel untuk perumahan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Ustadz? Karena eh, ya memang itu untuk konsumsi sebagian orang ya, tapi kalau misalnya hari ini kapitalisme luar biasa mengangkat mereka, kemudian memudahkan untuk terjadinya apa ya saya bilang pemalsuan gitu kan. Nah, kalau di dalam Islam itu apakah ini menjadi sesuatu yang sangat krusial atau bagaimana itu? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Bu, memang hukum Islam, syariat Islam, ya, ketika diterapkan dalam sistem yang bukan Islam, kadang-kadang bisa membuat apa istilahnya itu bukan menguntungkan, merugikan itu kan bagi sebagian pihak. Jadi saya semakin yakin dengan ayat Al-Quran itu kan, eh, afatu'minu nabi badil kita buat takfurun nabi ba fama jaja umayyab al dalika minkum ila khidyun fil hayati dunya wa yaumal kiamati yuradu ila asalil adab. Jadi kalau itu dijalankan secara parsial itu kadang-kadang hilang keberkahannya itu kan. Bahkan yang kemudian terjadi bukan bukan maslahat malah menimbulkan madorot ya kan. Makanya kan penerapannya itu harus utuh. Contoh tadi ya, saya menemukan fakta itu kan ketika eh, hak kekayaan intelektual itu misalnya di dalam Islam itu tidak ada HKI itu kan. Artinya silahkan ya kan. Walaupun kan nanti ada ketentuan ya ketika di apa istilahnya itu dicetak misalnya tadi buku lah aja sederhananya itu kan boleh tapi tidak tidak mengatasnamakan gitu kan ya, harus ada misalnya penerbit A misalnya kemudian penerbit B nyetak lagi gitu kan kan secara itu tadi karena tidak ada hak intelektual artinya tidak ada hak paten istilahnya itu misalnya penerbit A menerbitkan buku ya karya si Fulan. Nah, kemudian setelah kemudian dicetak nih, nah ternyata di pasaran muncullah kemudian istilahnya itu yang eh, penerbit B, gitu kan? Karena buku ini ternyata bagus, penerbitnya ini kan tidak ada hak hak cipta istilahnya itu, karena sudah ada di pasaran, dia buat lagi aja itu kan. Tapi dengan penerbit yang dia sendiri tidak berbohong gitu kan, tidak berbohong misalnya. Ya, tapi juga dia tidak diizin dengan alasan ini kan sudah milik umum gitu kan. Ya, sudah milik umum gitu kan. Kemudian yang si penerbit B ini mencetak, membuat buku yang sama, judul yang sama, cuman penerbitnya berbeda. Nah, ini kan merugikan gitu kan. Merugikan siapa? Merugikan penerbit A itu kan yang dia langsung berhubungan dengan pengarangnya si Fulan deh kan. Sementara penerit B dia tidak berhubungan dengan si Fulan. Yang penting karena tadi kan dengan alasan tidak ada hak cipta itu kan, tidak ada hak paten, ya dia cetak gitu kan, dijual ulang bahkan dipotokopi gitu kan. Sebutkan ini bukan asli ya, fotokopian akhirnya apa? Yang resmi itu tidak laku gitu kan. Nah, ini kan membuat mazorot ya kan. Nah, makanya nanti kalau kita lihat nanti ini peran negara berikutnya itu kan. Dalam Islam misalnya ya bisa aja nanti khalifah membuat regulasi. Karena ini membuat doror itu kan. Ya tentu regulasinya tentu yang tidak boleh yang bertentangan dengan syara itu kan. Misalnya ya udah itu kan. Misalnya dari sisi untuk penemunya ya, pengarangnya dibeli oleh negara itu kan. Sehingga nanti penerbit manapun yang kemudian akan eh, mencetak ya silahkan kan tidak ada ya. Sehingga nanti masing-masing akan berhati-hati saya nggak akan mencetak sampai banyak lah misalnya cukup aja 100 dulu nanti kalau ada yang pesan baru gitu ya. Khawatir sudah nyetak eh, misalnya 1000 eksemplar tiba-tiba ada penerbit yang lain gitu kan nyetak juga nah itu kan akhirnya membuat kehati-hatian nah sekarang kan sulit kan dalam kondisi sekarang itu kan kenapa karena tadi penerbitnya bisa penulisnya bisa dirugikan ya kan sama juga kan ada lagu-lagu Kofian ini kan jual
musik misalnya kan dulu itu kan ada istilah bajakan ya. Jadi memang eh, ini kan nanti bicara teknis ya, bicara teknis karena peran khalifah itu adalah mengurus umat, riayah, ya kan? Maka implikasinya itu terkait dengan hal-hal yang seperti itu nanti menurut saya ada regulasi tambahan ya. Tidak semata-mata eh, halal dan haramnya itu kan. Tapi nanti mungkin ada regulasi yang itu kemudian tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, kalau hari ini kan banyak gitu kan. Yang tadi itu kan yang akhirnya merugikan salah satu pihak, tapi pihak yang lain mengatakan ini kan nggak ada larangan, nggak ada. Yang misalnya tadi hak paten. Ini banyak terjadi itu kan. Penerbit bangkrut itu kan yang aslinya itu kan. Kenapa? Karena bukunya itu misalnya dibajak, bukunya dipotokopi. Nah, itu kan membuat doror gitu kan. Nah, sementara ya si penerbit pertama itu justru dia dapat misalnya kerja sama atau beli beli hak buku awal itu dari penulis. Sementara yang lainnya dia sama sekali tidak mengeluarkan biaya itu. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Nah, tapi memang ya tadi dalam kondisi hari ini tidak tidak bisa juga kalau begitu ya haram misalnya kita eh, memfotokopi buku, memfotokopi misalnya satu karya untuk kepentingan kita. Ini enggak juga hukumnya sampai seperti itu. Jadi memang perlu ada regulasi nanti mungkin yang punya solakiyah. Makanya nanti kan dalam dalam Islam itu ada yang disebut dengan tabani itu kan. Khalifah kepala negara akan mentabani hal-hal yang itu terkait dengan kepentingan umum ya, yang itu bisa merugikan kalau tidak diatur secara rinci. Itu memang kalau saya melihatnya dampak ketika Islam tidak diterapkan secara kafah tadi. Sehingga ada beberapa yang seolah-olah hukum syara itu kemudian merugikan, ya kan. Makanya ketika kita jelaskan, wah tidak ada dalam Islam itu hak intelektual dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tadi, wah bagaimana kalau gitu perlindungan terhadap penemu itu kan. Ya. Nah, kalau kita lihat kan sudut pandang kita kan, ya kan dalam Islam tadi ada pahala. Nah, tapi kan tidak cukup hanya pahala juga kan masalahnya. Jadi intinya itu Bu ya, yang saya paham memang tidak dipungkiri itu kan. Jadi ada ketika Islam kemudian tidak diterapkan secara utuh, ya kadang-kadang sebagian hukum cara itu membuat kemudian rugi bagi pihak yang lain. Saya akhirnya teringat dengan tadi gitu kan. Afatu'minu nabi badil kitab wa takfur biba fama jajak umayyab al dalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal kiamati yuradu ila asadil adab. Jadi kalau kita berimannya sebagian itu tadi bisa jadi yang harusnya syariat itu kemudian memberikan berkah justru malah memberikan malapetaka. Kenapa? Karena tidak kafah tadi penerapannya itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukron Ustadz. Ini sebenarnya juga mengingatkan saya betapa memang rusaknya sistem di setiap negara hari ini gitu kan. Memang kita nggak bisa hanya berharap kalau misalnya dengan keilmuan saja. Memang balik lagi sistem Islam itu Masya Allah gitu. Syukron Ustadz. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berapa di Turki, Bu? Ustazah? Malam juga? Oh enggak, ini masih sore. Oh, Jam sore di 6 sana ya. siang. Iya, karena sekarang udah makin bergeser kan mendekati apa namanya? Udah masuk musim semi. Oh, semi ya. Iya. Oke, jazakallah. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih buat Ibu Priscilia. Kayaknya kita sudah Ustaz. Iya, cukup ya. Alhamdulillah. Boleh kasih closing statement kan untuk sesi kita malam ini? Ya, pertama, kalau kita lihat memang kalau kita bicara fikih ya, itu memungkinkan adanya perbedaan ya. Sehingga eh fikih itu kan akhirnya kepada manat hukum ya. Manat hukum dan dalil. Sehingga ketika terjadi perbedaan tentu yang harus kita ambil itu adalah kuatu dalil kan, mana yang lebih mendekati terhadap fakta. Misalnya tadi kan, jadi ada salam paralel. Menurut fatwa DSN boleh, tapi
Sebagian ulama dan termasuk saya memahami akhirnya salam paralel itu kemudian tidak boleh sebenarnya haram gitu kan. Tapi kan dengan sudut pandang masing-masing gitu kan. Nah, tinggal mana pendapat yang lebih kuat. Nah, ini menuntut kita itu kan untuk mengkaji lebih detail. Baik memahami fakta maupun memahami nas. Karena kesalahan hukum atau ketidaktepatan hukum karena faktornya dua tadi. Bisa jadi salah memahami fakta, bisa jadi faktor yang kedua salah memahami nas itu kan. Nasnya benar, nasnya ada, tapi pemahamannya salah. Faktanya ada, faktanya benar, tapi ternyata memahami faktanya keliru. Nah, faktor itu makanya dua faktor itu sangat penting untuk kita kaji itu kan. Baik dari sisi fakta maupun dari sisi nas sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat terkait dengan hukum muamalah yang kita hadapi hari ini. Itu barangkali ya, wallahu a'lam bishawab.